Ke-1. Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat umat Hindu di Bali, Indonesia. Menurut agama Hindu, roh orang meninggal harus dikembalikan ke asalnya dalam bahasa Bali Palebon. Berasal dari kata lebu berarti pratiwi atau tanah. Jadi tujuan ngaben adalah mempercepat raga sarita ke asalnya. Raga kembali ke tanah dan sukma kembali pada Sang Maha Pencipta. Secara khusus ngaben dilaksanakan sebagai wujud kasih sayang dan bakti kepada leluhur, anak pada orang tua serta pada orang yang disayanginya atau wujud ketulus ikhlasan keluarga. Upacara ngaben terdiri dari 5 jenis yaitu 1. Sawawedana, melibatkan jenazah yang masih utuh biasanya 3-7 hari sesudah meninggal ngaben dilaksanakan. Kecuali terjadi ngaben pada skala utama atau ngaben kalangan bangsawan yang persiapannya bisa sampai sebulan. Biasanya jenazah ditaruh di balai adat setempat. Jenazah akan diberi ramuan untuk memperlambat proses pembusukan. 2. Ngaben Asti Wedana, melibatkan jenazah yang sudah dikubur, disertai upacara ngagah yaitu menggali kembali kuburan dan mengambil sisa rangka jenazah untuk diupacarai. 3. Swasta, upacara ngaben tanpa melibatkan jasad maupun kerangka. Hal ini bisa terjadi karena meninggal di tempat jauh misalnya luar negeri, meninggal dan mayat tidak ditemukan. 4. Ngelungah, upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. 5. Warak Ruron, upacara untuk bayi. Ngaben Masal. Ngaben masyal adalah ngaben yang bisa dilaksanakan lebih dari 1 jenazah. Hal ini dianggap lebih efisien dan irit dana biasanya dilakukan masyarakat kelas bawah. 1. Dengan membakar jenazah maupun simbolisnya kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma roh dari belenggu keduniawian, sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Moksatam Atmanam. 2. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta, 5 unsur pembangun badan kasar manusia, kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunia loka. 3. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Demikian sekilas tentang ngaben. 2. Pemakaman Wangi Desa Trunyam. Di timur Danau Batur Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia terdapat Desa Trunyam namanya. Desa Trunyam sangat terkenal karena adatnya yang dianggap paling aneh dan mengerikan dalam memperlakukan warganya yang sudah meninggal. Ini berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya yang penganut agama Hindu. Trunyan juga Hindu sejati. Dalam pemakaman Trunyam mayat diletakkan begitu saja tanpa dikubur atau ngaben seperti layaknya Hindu di Bali maupun India. Anehnya mayat-mayat itu tidak berbau busuk. Hal ini karena adanya pohon tarumenyan yang tumbuh di situ sejak berabad-abad lalu. Bau harum sehingga mayat-mayat tidak berbau busuk, karena diserap baunya oleh pohon tarumenyan tersebut. Walaupun demikian tak pernah ada kejadian yang aneh-aneh baik yang dialami pengunjung maupun masyarakat setempat. Makin hari makin banyak dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Tapi malah wanita setempat nggak boleh masuk ke area pemakaman. Kalau wanita dari luar desa Trunyam malah boleh. Konon bau harum pohon tarumenyan tercium hingga ke tanah Jawa. Hingga seorang pangeran dari Solo datang menemukan pohon tarumenyan itu. Lalu pangeran itu menikahi dewi penunggu pohon tarumenyan itu dan mendirikan kerajaan di situ yang diberi nama Trunyan. Untuk mengurangi bau harum pohon tarumenyan dan melindungi pohon itu, raja memerintahkan untuk menaruh mayat orang yang udah meninggal di bawah pohon itu yang hingga kini dilakukan oleh masyarakat desa Trunyam. Masyarakat desa Trunyam yang meninggal mayatnya diletakkan begitu saja cuma dipagari dengan bambu yang disebut ancah. Yang bikin heran tidak adanya bau busuk sama sekali, meskipun ada mayat yang baru saja diletakkan. Masyarakat Trunyan percaya bahwa bau busuk itu telah diserap oleh pohon tarumenyan yang berdiri kokoh di situ.
Makam yang disemayamkan di bawah pohon itu harus 11, tidak boleh lebih. Jadi apabila ada mayat yang baru meninggal, maka mayat yang lama akan digeser area lain. Dan tengkorak kepalanya akan ditaruh berjajar di area atas pemakaman. Menurut keterangan Bapak Putu Dahlia selalu warga Trunyam, dari 11 pemakaman yang ada, 4 diperuntukkan mereka yang pernah menjadi kepala desa atau tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa Trunyam, dan 7 lainnya untuk warga biasa. Areal pemakaman di desa Trunyam dibagi 3, yaitu yang pertama Semawayah. Pemakaman ini hanya untuk warga yang sudah menikah dan yang meninggal dengan wajar, kemudian Semamude, untuk warga Trunyam yang belum menikah atau masih bayi, dan Sema Bantas, untuk warga Trunyam yang meninggal secara tidak wajar bunuh diri atau dibunuh. Demikian pemakaman Wangi Trunyam. Ketiga, Ma, Nene, Toraja. Kabupaten Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Tanah Toraja memiliki luas wilayah 2054,30 km persegi dan pada tahun 2021 memiliki penduduk sebanyak 270.489 jiwa dengan kepadatan 132 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Tanah Toraja kebanyakan memeluk agama Kristen. Akan tetapi adat dan tradisi para leluhur masih tetap dijaga dan dilakukan. Salah satunya adalah Ma, Nene. Ma, Nene merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual ini merupakan sebuah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dikeluarkan dari dalam liang kuburan untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo, kematian. Ritual ini diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patane untuk mengambil jasad sanak saudara yang telah meninggal dunia. Patane adalah kuburan berbentuk rumah tempat menyimpan mayat. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Nektomina akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapat rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen. Nektomina sendiri merupakan gelar adat yang diberikan kepada orang yang dituakan atau tetua. Dapat juga berarti imam atau pendeta. Kemudian jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas setelah dikeluarkan dari Patane dan pakaiannya diganti dengan kain atau pakaian baru. Setelah pakaian baru terpasang, jenazah tersebut dimasukkan kembali ke Patane. Rangkaian acara Manene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Biasanya ritual Manene dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Manene berdasarkan kesepakatan bersama keluarga dan Nektomina melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo. Demikian adat Ma, Nene, Toraja. Keempat, Famadihana, Malagasy. Famadihana adalah tradisi pemakaman di Madagaskar. Dikenal sebagai berubahnya tulang. Ritual ini dilakukan dengan mengeluarkan jasad leluhur berdasarkan silsilah keluarga. Membungkusnya kembali dengan kain suci yang baru. Biasanya dari sutera yang mahal. Lalu para pelayat berpesta dengan menari-nari sukacita di sekitar jasad disertai iringan musik. Ritual ini merupakan jenis ritual yang baru ada. Pertama digelar sekitar abad ke-17. Budaya ini dipengaruhi oleh sistem upacara pemakaman ganda di Asia Tenggara. Upacara ini didasarkan kepada keyakinan bahwa roh-roh seseorang yang telah mati akan bergabung ke dunia para leluhur setelah jasad terurai, dekomposisi. Upacara ini diselenggarakan setiap 7 tahunan. Praktik Famadihana kini banyak menurun karena biaya yang mahal dari kain kafan sutra yang digunakan untuk melapisi jasad.
Upacara ini juga mendapat tentangan dari pihak evangelis. Meskipun gereja Katolik menganggap Famadihana adalah murni budaya tanpa menyinggung masalah religius. Ada seorang Madagaskar yang menerangkan kepada BBC bahwa Famadihana dilakukan karena itu adalah cara kami untuk menghormati leluhur. Selain itu, Famadihana merupakan sarana bagi seluruh keluarga besar untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Demikian Famadihana Malagasy. Ke-5. Pemakaman Langit Tibet. Tibet adalah provinsi dari Republik Rakyat Tiongkok, yang merupakan daerah otonomi khusus RRT yang juga diberi nama oleh Cina Xizang, yang berada di pegunungan Himalaya yang sering dikatakan sebagai puncak dunia, berbatasan dengan Nepal, Bhutan dan India serta Xinjiang, Qinghai dan Sichuan di Tiongkok. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum dibuka oleh Cina, Tibet merupakan daerah yang dikatakan menyimpan misteri bagi para petualang. Mengingat pada saat itu tidak semua petualang bisa memasuki daerah itu dan merupakan wilayah tertutup, seperti halnya Mekah di Arab Saudi yang hanya dimasuki oleh orang Islam. Baiklah, kita bicarakan tentang apa itu pemakaman langit di Tibet. Pemakaman langit adalah tradisi adat pemakaman di Tibet. Prosesi ini diawali dengan mendoakan mayat kemudian membawa mayat ke puncak gunung tempat di mana banyak burung pemakan bangkai berada. Di puncak gunung, mayat ditelungkupkan, kemudian disayat-sayat agar mengundang burung pemakan bangkai datang. Kondisi geografis di Tibet yang berbukit dan berbatu membuat sulitnya mencari lahan kuburan ataupun kayu bakar untuk kremasi. Oleh karena itu, cara pemakaman langit dianggap lebih praktis dibandingkan dengan dikubur ataupun dikremasi. 1. Puncak gunung tempat berlangsungnya prosesi ini dipercaya merupakan jalan masuk menuju nirwana. Mayoritas penduduk Tibet merupakan pemeluk agama Buddha, di mana dalam agama tersebut dipercaya adanya reinkarnasi. Oleh karena itu, jasad yang telah meninggal tidak ada artinya lagi dan pada akhirnya akan kembali ke alam, baik melalui burung pemakan bangkai ataupun diuraikan di tanah. Dengan demikian, metode ini dipercaya akan lebih mempermudah arwah orang yang meninggal untuk sampai ke nirwana, karena telah memberikan kemurahan hati bagi burung pemakan bangkai. Demikian pemakaman langit Tibet. Ke-6. Setlek Oswari. 40.000 kerangka manusia penuhi gereja Setlek Oswari. Wisatawan yang ingin merasakan sensasi mengerikan bisa mencoba seharian ke gereja mengerikan ini. Gereja ini dihiasi dengan penyangga lilin dari kerangka manusia, piala yang terbuat dari tulang pinggul dan tengkorak manusia. Setiap sudut mengerikan Setlek Oswari dihiasi dengan tulang lebih dari 40.000 kerangka. Republik Ceko, Boncur, menawarkan pengingat yang sangat mendalam dari keniscayaan kematian. Semua dimulai pada 1278. Ketika seorang biarawan dari Setlek, sebuah kota 80 km timur dari Praha. Biarawan tersebut berziarah ke Yerusalem dan membawa kembali beberapa tanah dari situs penyaliban. Setelah kembali, ia menyebarkan tanah tersebut ke pemakaman gereja lokal. Seperti firman pasir suci tersebar di seluruh Bohemia. Kawasan ini menjadi salah satu tempat paling populer untuk pemakaman. Tradisi terus dilakukan hingga abad ke-14, ketika wabah Black Death menyebar ke seluruh Eropa. Hampir 30.000 orang menjadi korban wabah dari Eropa Tengah yang dimakamkan di sini. The Hussite Wars pada tahun-tahun 1419 sampai tahun 1434. Perang Salib Katolik Roma terhadap Reformasi Bohemian membawa kehancuran bagi Setlek dan kota terdekat dari Kutna-Hora. Serangan menyebabkan lebih dari 10.000 orang mati. Semua dimakamkan di pemakaman Setlek. Di abad ke-15, banyak tulang yang digali untuk membuat jalan bagi sebuah gereja Gotik. Tulang tersebut ditumpuk dan ditempatkan di piramida dalam oswarium baru yang terletak di bawah tempat ibadah tersebut.
Sampai pada tahun 1870, ketika seorang pemahat kayu lokal dipekerjakan untuk membuat keindahan dari tumpukan tulang di bawah gereja. Pemahat tersebut melakukan tugasnya. Tumpukan tulang dapat ditemukan dalam formasi yang fantastis di seluruh gereja. Dimulai dari jejeran tengkorak yang digantung mengelilingi sepanjang jalan masuk gereja, hingga piala dibangun dari tulang pinggul dan femur manusia. Semua itu adalah sebuah lambang keluarga yang dibuat dalam rangka penghormatan kepada aristokrat Bohemian, keluarga Schwarzenberg yang mempekerjakan pemahat pada abad ke-19. Desain inti dari gereja ini adalah lampu luas yang menggabungkan setiap tulang dalam tubuh manusia, dengan tengkorak menatap keluar pada masing-masing 7 lengan lampu, dimaksudkan agar para tengkorak menonton keabadian.